ada baliho gitu. Bagi musafir atau orang asing dilarang loh mas, tulisannya dilarang loh. Jangan kan di rumah ya, di masjid aja itu masih kurang efektif. Feelnya nggak dapet ya, feelnya nggak dapat. Soalnya tuh gini, aku tuh pulang sebenarnya gini mas, tujuan utama aku tuh pulang biar bisa tarawih berjamaah di masjid. Itu tujuan utama banget ya. Apa yang terjadi? Corona Terus, come. Corona, iya. Welcome Corona. Welcome, assalamualaikum. Gitu. Kacau. Dan kalau di aku kan sholat di sini yang tempat yang sekarang ini tuh di kota ini sekarang di kota. Rame nggak rame? Physical distancing juga? Enggak, cuman enggak. Biasa aja gitu. Itu gini mas, daerah Buan itu enggak zona merah amat, enggak. Tapi cuman entah bagian Kementerian Agamanya itu kayak kurang jelas ngasih informasi ke masyarakat gitu loh mas. Daerah Bone itu belum, kalau nggak salah ya itu belum divonis zona merah, jadi kayak levelnya masih lockdown, belum sampai PSBB istilahnya. Soalnya ini Kabupaten Bone itu bisa dibilang luas banget malah pokoknya, tapi nggak rame gitu. Mall aja di sini nggak ada mas. Iya bener. Berarti sebenarnya kalau bisa dilihat ramenya tempat kamu sama tempat saya itu hampir sama sih. Karena di sini juga mall cuma 2, itu pun udah mati ya. Jadi kayak mall asal-asalan doang gitu, asal yang penting ada mall gitu. Oh, ada mall udah gitu aja. Yang penting gitu. Oh gitu. Ada mall di sini gitu. Kayak mallnya tuh kayak Beringharjo. Gitu. kayak ini kayak kelitian. Iya, kayak gitu aja. Sekedar aja, oh ada mall udah gitu aja. Nah, bedanya kalau di Makassar itu meskipun zona merah tapi berani gitu. Berani membuka beberapa masjid buat sholat Idul Fitri. Nah, gitu kan jelas, meskipun zona merah kan masih tetap bisa sholat Idul Fitri gitu. Nah, kalau di daerah Bone ya Mas, yang paling bisa dibilang bikin sedih sih. Kalau di Jawa ya, standarnya tuh kayak gini. Masjid masih kami masih membuka masjid untuk sholat 5 waktu. Namun tidak untuk sholat Jumat. Oke, itu standar bahasa sopan, oke ya. Nah, pas kemarin aku pulang di daerah perbatasan Jalan Poros Selatan ini udah masuk daerah Bone kan. Ada masjid, bisa dibilang waktu masih belum lockdown itu masjidnya makmur banget. Mau mampir buang air kan. Ada baliho gitu. Bagi musafir atau orang asing dilarang loh mas, tulisannya dilarang loh. Diam coba nih. Serius ini udah kayak why udah kayak TKP bener. Yang anehnya masjid digituin, mall kok buka ya? Masih digituin, mall enggak. Baliho, ini baliho kayak orang kampanye gitu kan, dilarang. Iya enggak, maksudnya kok mall buka ya kalau misalnya masjid tutup. Iya. Nah tulisannya tuh dilarang bagi musafir. Anda musafir, assalamualaikum. Musafir Anda mau buang air, mohon maaf. Terus dilarang memasuki area masjid. Saya kebelet gimana? Mau buang di mana Pak? Depan rumah orang? Enggak. Terus yang bayangin mas, itu lampu masjid emang sengaja dimatiin. Terus WC-nya ini kayak asli pencitraannya bagus banget. WC-nya tuh ditutupnya bukan pakai pintu, pakai papan. Jadi kayak WC-nya tuh kayak udah nggak jalan air lagi. Iya. WC-nya udah kering gitu. Segitunya ya. Nah aku masuk kan. Terus yang jaga masjid siapa? Anjing drakor. Bener serius. What? Aku bayangin mas, abahku tuh sampai bilang kayak gini. Masa orang dilarang masuk, anjing disuruh jaga? What? Zero logic. Logikanya dude. Apa ini? Aduh, kacau. Nah, udah sebenarnya tuh kalau aku ya di dekat rumah itu anjing-anjing dekat rumah itu kalau diusir itu takut.
Nah anjing yang jaga masjid, aku lihat oke, aman lah. Pas masuk WC gonggong, pas masuk WC gitu bener. Wih anjing gitu ya. Kaget, iya kaget bener. Wih anjing. Kagetnya mau dibilang bahasa kasar tapi beneran ada anjingnya. Iya, gitu kan. ada anjingnya gitu ya. Jadi kesempatan tuh ngucapin kata kasar gitu ya. Ya kesempatan nyusul kan. Isu. Keluar WC ada anjingnya lagi, udah mati anjing. Anjing. Abdol. Aduh. Sebenarnya bikin miris sih mas menurutku. Maksudnya tuh kalaupun apa ya, kita bukan daerah yang divonis zona merah, tapi kayak takut banget gitu. Dan Tidak yang ya sebenarnya dan yang nggak adilnya itu nggak cuman apa ini nggak merata, nggak semua yang kena. nggak merata. Jadi ada yang dibuka, ada yang ditutup. Jadi ada kayak timbul kecemburuan lah. Kok kayak gini. Dan akhirnya kita punya pemikiran negatif. Wah, ini kok kayak gini. Bahkan ya gitulah ceritanya lah. Iya. Belum berani saya ngomong macam-macam di sini. Masa tulisannya dilarang? Anjing jaga. Anjing yang jaga. Yang jaga. Anjing. Maksud biasa ada anjing. Bener. Paling enggak tuh orang lah. Atau orang kan ini. Pos jaga kan ada, masih bisa physical distancing. Kenapa anjing yang disuruh jaga? Ini masjid. Ntar kalau anjingnya masuk masjid gimana coba? Kan kita juga yang susah bersihnya. Misal anjing buang air di sekitar masjid kan susah. Kalau orang mau buang air, ya kan tinggal ke WC. Anjing mana tahu. Jadi itu kan masa kita suruh anjing. Masa kita lebih percaya sama anjing daripada manusia kan? What? Hell. Orang mau dibawa kemana? Iya. Ya. Dan pas udah kemarin juga sempat, jadi tuh pas udah malam 20 ya, udah 20 berapa gitu. Tiba-tiba abah sakit di rumah, asam uratnya kambuh kan. Syafahullah. Karena kan aku posisinya masih di kota, terus ini nelfon, bisa pulang hari ini enggak? Posisinya di situ sebenarnya nggak bisa pulang, cuman emang nggak ada tugas gitu. Itu kenapa nih? Soalnya gini, abah di rumah lagi sakit, terus kalau mami ke kota nggak ada yang temen abah gitu. Kita buat beli obat gitu. Obatnya juga udah habis kan. Akhirnya aku beliin obat sekaligus pulang. Kalian pulang. Iseng buka puasa langsung ke masjid. Iseng-iseng ke masjid lah. Nah kalau di masjid kan deket sampingan sama rumah nenek ya, rumah nenek sama rumah kakek, dan kebetulan di situ kakek sendiri yang takmir di masjid kampung. Biasanya kalau aku pulang dari pesantren, kadang emang disuruh langsung imam gitu, nggak diboleh amper, nggak diboleh jadi jemaah, biasanya kayak gitu. Imam mulu ya? Sholat maghrib. Iya. Jadi pas di maghrib, sholat maghrib imam. Di situ maghrib, habis sholat maghrib nanya sama kakek panggilnya abah juga, abah nanti sholat isya biasanya jam berapa gitu. Bilang kayak gini, sholat isya di sini agak cepet, terus taruhnya gimana? Taruhnya itu kita nggak ada yang ceramah, kita langsung tarawih juga. Jadi habis isya nggak ada ceramah, langsung tarawih. Nanti kalau misalnya mau pulang ke rumah, ke masjidnya agak cepet ya gitu. Soalnya jadi tuh gini mas, kita sholat isya itu posisinya kayak kita orang Palestina takut sama Israel, Zionis datang kayak gitu. Jadi tuh pas tarawih tuh kayak kita lihat kondisi sekitar, sampai lampu masjid kita matiin pas sholat. Karena ada polisi kayak razia gitu atau gimana? Padahal iya kita takutnya ada petugas, ada polisi tiba-tiba datang. Padahal kalau aku lihat ya, waktu itu tuh mana-mana aja. Kayaknya kayak masyarakat di situ kayak terobsesi. Soalnya emang kemarin katanya sempat ditutup. Pas malam keberapa gitu sempat ditutup. Pokoknya masjid nggak boleh ada sholat tarawih, cuma azan doang. Gitu. Kalau nggak salah ya, yang info yang aku dapat gitu. Termasuk di kampung. Padahal di kampung ya mas ya. Mas aku tuh gini, kalau di kampung itu sebenarnya kalau penyebaran virus itu nggak
aku pulang di kampung kayak nggak ada rasa PSBB doang, karena rasa PSBB itu cuma pas ke masjid. Sisanya kalau kita ke pasar apa itu nggak ada. Kenapa targetnya masjid? Iya, kenapa? Dikhawatirkan masjid. Iya, meskipun masjid Kenapa, kumpul, gitu? maksudnya alangkah baiknya merata gitu kan. Iya, Yang jadi kalau masalah, mau dibuka, masjid nggak dibuka tuh. yang jadi masalah itu nggak meratanya. Akhirnya banyak orang banyak berspekulasi lah. Banyak orang pikir, Iya, wah benar. kok kayak gini, kok kayak gini. Ya harusnya. Ada malah yang dikaitin sama sejarah, sama pokoknya udah. Ya udah nanti pembahasannya dulu. berat. Tunggu akun ini gede baru kita bahas kalau misalnya ada waktu ya. Oke. Habis itu tuh sholat tarawih, sholat isya. Gini bedanya tuh sebelum PSBB itu, jadi di masjid cuma azan, pakai mic. Habis itu komatnya nggak pakai mic, sholat pun nggak pakai mic. Dan masjidnya luas, suara saya habis suara saya bapak. Kayak gitu. Nggak pakai mic kenapa? Karena nggak ada mic atau disuruh nggak usah pakai mic? Ada mic. Tapi Ya, emang nggak boleh biar nggak ketahuan. lah. Soalnya kampung sebelah udah disuruh tutup. Iya. Disuruh tutup. Karena posisi kampung itu udah pelosok banget, udah dikit lagi perairan gitu. Anak laut lah istilahnya. Ya. Danau yang bisa nyambung ke laut gitu. Itu daerah kampung ya. Jadi tuh ibarat pemerintah kalau mau keliling kampung, mau ke tempat itu tuh males kayak gitu. Males, udah muncul di situ, udah jalan lagi. Nah, sholat maghrib nggak pakai mic, sholat isya juga sama, dan masjidnya luas. Aku mikirnya takutnya nggak kedengeran gitu. Soalnya luasnya itu kayak Mas tahu masjidnya Bang Abdul nggak? Tahu. Ini kan Amber Ketawang. Amber Ketawang. Ya. Masih luas lagi. Masih lebih luas lagi. Ya. Dan nggak pakai mic, jamaah banyak. Aku mikirnya kayaknya nggak kedengeran gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kerasin aja suaranya kayak gitu. Udah sholat, yang bukan miris sih, tapi pas habis sholat isya ya, Mas. Orang tuh kayak gini loh, reaksinya kayak gini. Lihat sekitar gitu kan. Kayak sama siapa gitu. Lihat sekitar. Ya udah nih, tetangga aja ya. Kayak gitu. Ayo taruh. Kayak gitu. Kayak sepatut apa sih kita sama siapa gitu. Aku tuh kayak gimana sih, kasihan masyarakat tuh bener banget. Waktu maksudnya lihat kondisi masyarakat tuh kasihan, maksudnya tentang Facebook orang tahu gitu. Kayak ibarat pokoknya taruhin masjid ditutup, ya tutup aja. Kita nggak tahu kenapa ditutup, penyebabnya kenapa ditutup gitu kan. Pas tutup aja kayak gitu. Kita nggak, masyarakatnya kayak kurang dikasih supaya edukasi sih tentang COVID-19 gitu. Cuma kayak kita yang ikut pemerintah aja, PSBB yang gini. Padahal kita pas di masjid salaman. Kita masjid sholat sampingan, rapat kita syafaat. Iya. Gitu. Apalagi maksudnya kemarin yang bikin heboh itu karena kampung sebelah udah ada yang kena positif. Padahal yang positif itu kan yang emang ini yang dari Al-Fatah Temboro jamaah tabligh. Iya tuh, jamaah tabligh tuh. Bukan nggak nyalahin nggak nyalahin jamaah tablighnya sih, cuman gimana ya? Termasuk di yang saya tahu, yang saya tahu infonya, yang di Kalimantan juga, Kalimantan Utara, itu yang di bagian Sebatik kalau nggak salah, ada daerah Sebatik tempat saya KKN kemarin. Oh, Sebatik. Itu kan katanya juga awal mulanya karena ada, mohon maaf, jamaah tabligh datang, terus ya saya nggak tahu ya, mungkin nggak ada lah niat buruk gitu ya, tapi pokoknya ada sebagian dari orang-orang di Sebatik juga katanya kena gara-gara awal mulanya dari mereka ini gitu. Personalnya ya. Iya, personalnya iya. Tapi jangan sampai maksudnya tuh yang kena A terus yang nggak waspada B apalagi C gitu. Kalau A yang kena ya udah kita fokusnya ke A dulu, selesaiin yang di A gitu. Kan ibarat ada kampung A, B, C nih. Si A yang kena korban si A, kampung A nih misalnya, kampung A, oh ada orang nih di kampung A yang positif. Nah terus kenapa yang B ikut ditutup, yang C ikut ditutup gitu. Padahal posisinya masih aman, masih nggak ada apa-apa gitu. B ini posisinya titik aman.
Nah, kita selesaiin yang A dulu. Ada permasalahan yang kita selesaikan dulu. Masalahnya apa, diselesaikan dulu kayak gimana. Jadi Baru hilang kita gitu kan. lanjutin. Kalau misalnya ibaratnya di sini Iya. kita fokus di sini nih, kita fokus di sini. Hmm. Yang masalah di sini. Terus kita ke sini nih, ke sini ikut campurin ke sini, sedangkan ini nggak fokus. Akhirnya Iya. ini juga bisa kena yang ini. Iya nggak Nah, sih? iya. Kayak gitu. Alangkah Yang baiknya kan kena memang di benar-benar kampung kayak di-handle. gitu. Ini benar-benar dijaga baik-baik. Nah yang ini udah Iya. santai aja gitu. Udah. Heeh. Jadi, dan kita kasih tahu, oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau mau ibadah silahkan terserah. Kami dari ibarat dari tim medis atau pemerintah tetap berusaha bagaimana dari kampung A ini tuh nggak nyebar ke kampung B sama kampung C. Itu selesai. Kita aman ibadahnya, nggak was-was. Gitu. Itu kurang sih. Kemarin aja pas Idul Fitri nunjuk imamnya pas malam takbiran. Pas malam takbiran nunjuk imamnya. Kayak gitu, nunjuk khatibnya pas habis sholat Idul Fitri. Enggak deh, habis sholat subuh. Bener, serius. Waduh, parah nih kayak. Nah, pas pulang, jadi tuh, pas habis sholat subuh, bayangin mas gini, aku bangun subuh, belum makan, nggak minum, langsung sholat subuh, habis sholat subuh nggak pulang, tetap stay di apa namanya, di masjid. Itu kita takbiran sampai jam 6.10, itu kita langsung sholat. Nggak ada mic, takbiran nggak ada mic, pakai power, masjid luas. Pakai power suara beneran gitu ya, nggak pakai mic gitu ya. Ya iya, nggak pakai mic, padahal kita kalau pakai mic nggak selo-selo aja gitu. Ya gitu kan. Toh kayaknya kalau pakai mic pun coronanya kayak nggak akan masuk lewat mic deh. Iya, dan pas waktu sebenarnya gini, pas kita udah mau kan sholat subuh kita pakai jalan lampu ya, lampu nyala nih ya, lampu nyala, pas udah agak terik dikit, ada dikit, Apa? biar nggak ketahuan, lampu dimatiin, biar nggak ketahuan. Maksudnya tuh kita mau ibadah tuh, itu kalau ketahuan ibadah kenapa sih, udah kayak dijaga sama bisa aja gitu rasanya. Ya aku di depannya, ya udah selalu aja kita tetap lanjut takbir. Iya Allah yang menjaga ya. Tuh, malam itu subuh lampu dimatiin, bukan takbiran, udah kayak renungan gitu bener. Bayangkan jika depan rumah Anda ya. Kayak gitu, lampu dimatiin kita takbiran, maksudnya tuh di momen-momen yang happy kok suasana ruangannya kayak redup gitu. Tapi sebenarnya takbiran. Gimana Mas? Nggak, lanjut. Kita lanjut takbiran, habis itu sholat. Kita selesai sholat juga salam-salaman buat apanya, buat sholat maksudnya tuh. Ya udah kita jalanin aja. Akhirnya pas pulang sampai di rumah itu sebelum itu diskusi bahas ketika ini kenapa masjid semua ditutup padahal mau buka, dan selama pembahasan itu ada dikaitkan sama sejarah sama konspirasi. Bola. Serius. Oke. Mengenai ini kita bahasnya di lain waktu. Bener. Oke. Bener, maksudnya tuh yang sebelumnya tentang COVID-19 kita kaitkan tentang agama, dari itu kita paham semua, ada hadis apa segala macam. Maksudnya dari sisi agama semua udah jelas semua, maksudnya dari dalil semua ada, kita tanggapan kita terhadap wabah itu seperti apa gitu kan. Nah di sisi lain ada yang bingung. Ada yang dikaitkan sama sejarah, oh dulu tuh ada kayak gini kayak rasanya bener-bener tuh kayak denger tuh, wah gila sih, seru banget kayak gitu. Ya pada intinya sebenarnya di lebaran puasa dan lebaran tahun ini kayaknya beda banget ya. Banyak banget perbedaan. Kalau di kalkulasinya lah hampir 100% lah. Iya, aduh kurang banget ya rasanya ya. Malah tuh pernah tuh tiba-tiba gini Mas, tiba-tiba tuh pernah. Kayaknya masih awal bulan Ramadan ya. Malam itu nggak nugas, lagi kosong slow kan. Kan aku ini kan di kota nih, di kota buka pintu.
cuma duduk doang, kalau nggak salah lagi abis potong kuku kalau nggak salah, diem kan, terus kayak merenung gitu. Biasanya kalau jam itu udah pasti udah apa namanya jamaah udah pada dateng, dia udah ready buat azan. Itu kok sedih banget ya tahun ini, nggak gimana gitu, sedih banget ya mas. Aku tahun lalu itu kayak gitu, maksudnya kita excited banget nih nyiapin buka puasa, mau Iya. sholat isya, imamnya siapa, yang ceramah siapa, syahdu banget pokoknya. Kalau di masjid tuh enak banget gitu, aduh selamat sama masyarakat gitu kan. Tuh tahun ini benar-benar nggak ada, udah di rumah aja kayak gitu. Ya, Sedih. sedih banget ya rasanya ya. Ya, para Oke, ternyata ini kita udah 52 menit tau. Iya, 55 menit. nggak mati ya. 55 menit. Sejam, udah sejam. Iya, enggak. Ya ini hitungan saya ngerekam ini 55 menit. Iya, 1 jam hitungan lebih malah sebenarnya. Iya, udah bos. Nanti kita lanjutin. Terima kasih. Kita lanjutin pembahasan mengenai, ya nantilah kita akan bahas ya. Kan kemarin kita udah sempat mau ngebahas tuh. Nanti pokoknya nanti mungkin akan, karena ini mau isi podcast ya, sharing time lah. Kalau saya mau bikin hashtag namanya bahas santai. Iya. Bahas santainya kita bahas-bahas mengenai kehidupan. Gak harus orang-orang yang hebat aja yang memiliki power untuk berbicara di media sosial, tapi kita juga orang-orang yang Mas, aku ada saran deh, kayaknya ini bagus nih kayaknya. Jadi gini. Mas, yang kelola akun YouTube Mas sekarang sendiri apa ada yang nemenin? Sendiri sih. Iya. Ini Oke, sebentar kita tutup dulu pembahasan kita. Untuk nextnya kita akan bahas mengenai ya macam-macam yang akan kita bahas. Syukron. Jangan lupa follow teman kita ini, Afdol. Jangan lupa follow. Saya juga Apa namanya? Syakir Daulay Astani. Syakir Daulay. Ya, syukron. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum. Okay, see you next time on the next video. Stay safe, stay at home, and jaga kesehatan. Syukron. Assalamualaikum.